melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri Koiklani kelas 2 mata pelajaran agama Kristen dengan tema Keluargaku Pemberian Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta seorang siswa maju depan untuk memimpin kita dalam doa. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Semua tahu? Tahu. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan luar biasa, kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sikap untuk kita berdoa. Pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, dan Allah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Indri yang telah memimpin kita berdoa. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu absen. Cek kehadiran siswa satu-satu. Arita Indri Nuban, Ada Bu. Alfika Tofeto, Ada Bu. Arianto Tamono, Ada Bu. Aksen Selan, Ada Bu. Krise Kafoni, Ada Bu. Jessica Beis, Ada Bu. Marvalen Skase, Ada Bu. Michelle Detan, Ada Bu. Rehan Suni, Ada Bu. Renci Nitbani, Rince Nitbani, Ada Bu. Titin Pelu, Ada Bu. Aga Timuneno. Ada Bu. Semua hadir. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita ada kesepakatan kelas. Kita sepakat bersama. Kita sepakat bersama, kira-kira dalam pelajaran, kalau ada yang melanggar kesepakatan kita, itu sanksi apa? Dan kita belajar, kita boleh apa? Beribut, yang pertama tidak boleh beribut. Yang kedua apa? Jangan sibuk. Tiga apa lagi? Jangan bersubit. Jangan berkata. Ya, jangan berkenal. Ya, baik. Kita pelajaran hari ini, materi pokok kita belajar tentang keluargaku pemberian Tuhan. Ibu ulang sekali lagi, keluargaku pemberian Tuhan. Semua bisa lihat? Bisa. Keluargaku pemberian Tuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami dan mengenali anggota keluarga inti. Yang kedua, menjelaskan dan memahami peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Semua bisa baca di depan.
Nah, kita belajar tentang keluarga. Kira-kira menurut anak-anak, siapa itu keluarga? Menurut anak-anak itu siapa itu keluarga? Yang tahu angkat tangan. Siapa itu keluarga? Rehan. Diri. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tepuk tangan untuk Rehan. Siapa lagi selain Rehan? Di Renci. Hadir. Ya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tepuk tangan. Siapa lagi orang terakhir? Yang Indri. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, dari semua sudah. Untuk kita memahami siapa itu keluarga, kita akan tonton video berikut ini. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Karena masalah kecil, tapi tak lama setelah itu kami berbaikan dan bermain kembali. Oh iya teman-teman, ini kedua orang tua kami. Ayah kami bernama Hadi dan ibu kami bernama Iman. Ketika di rumah, ayah dan ibu saling membantu dalam pemasukannya. Setiap hari, ayah dan ibu pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah kesibukannya, ayah dan ibu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Keluarga kecil kami ikut dan berusaha meluangkan waktu untuk kumpul bersama, seperti beribadah, belajar, bermain, makan, bahkan liburan bersama. Kebersamaan merupakan hal yang sangat berarti bagi keluarga. Kami saling menyayangi dan menghargai, serta merasa bersyukur. Setiap hari, kami menyelesaikan tugas dengan senang hati, seperti membereskan tempat tidur, membuang sampah, dan sebagainya. Ayah dan ibu juga mengajarkan kami sopan santun, bertutur kata dengan baik, dan mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu dari orang lain. Tak lupa minta maaf jika melakukan kesalahan dan berkata tolong jika minta bantuan. Selain itu, kami senang dapat berbagi kepada orang lain. Kami juga dari sekolah, bertemu teman, dan belajar bersama. Pada hari libur, kami suka berkumpul di rumah kakek dan nenek. Mereka adalah orang tua dari ayah dan ibu. Kami sangat menyayangi dan menghormati kakek dan nenek. Berbagai pelajaran kami peroleh dari cerita perjuangan kakek dan nenek di masa lalu. Nenek senang membuat kue-kue lezat dan bergizi dari resep yang sudah bertahun-tahun dikumpulkannya. Inilah nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan untuk membentuk jiwa yang sehat, berperilaku baik, dan berpikir positif di dalam keluarga kami. Demikianlah keluarga besar kami. Di dalam sebuah keluarga, tidak semua keluarga kandung seibu dan sebapak. Ada juga keluarga angkat, keluarga tiri yang telah menyatu dalam sebuah keluarga. Kami semua saling memahami, menghargai, dan menyayangi. Itu penting teman-teman. Jiwa yang sehat dimulai dari keluarga. Baik, kita tepuk tangan.
Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Baik, tadi semua sudah nonton video? Sudah. Nah, kira-kira tadi video itu dia menceritakan tentang apa? Yang tadi kamu lihat ada gambar, yang kamu ada dengar, ada yang bicara tentang apa? Kira-kira ini anak-anak, angkat tangan bagi yang tahu. Angkat tangan, tidak apa-apa. Rehan, silahkan. Keluarga inti. Baik, tepuk tangan untuk Rehan. Siapa lagi selain Rehan? Siapa lagi? Michelle, silakan. Tadi yang Michelle amati video itu kira-kira berbicara tentang apa? Keluarga. Ya, tepuk tangan untuk Michelle. Di bagian sini, bagian kiri dari Ibu Ani. Dari tadi di bagian kanan dari Ibu Ani. Sekarang bagian kiri dari Ibu Ani. Titin, kira-kira video yang tadi Titin ada lihat itu berbicara tentang apa? Iya, ayah, ibu dan anak-anak. Tepuk tangan untuk Titin. Bagus. Berarti tadi semua nonton video itu berarti semua ada fokus. Bukan hanya kita nonton setelah itu habis, tetapi kita nonton, oh ini video ada bercerita tentang keluarga. Di situ ada keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari siapa-siapa? Ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah, ibu, dan anak-anak. Baik, keluarga inti. Jadi keluarga inti adalah orang-orang yang dekat secara hubungan dan tinggal serumah. Nah, kita keluarga itu orang-orang yang berada di dalam rumah, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Karena kita tahu keluarga yang paling inti, keluarga yang paling terkecil, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, dalam keluarga itu kita membentuk dasar hubungan keluarga di mana anak lahir dan berorientasi. Keluarga inti itu tadi kamu sudah bilang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Selain anak-anak juga ada apa di rumah? Kakek dan nenek. Kalau yang di rumah ada dia punya bayi dan nenek, kamu jangan berpikir dia bukan keluarga, tidak. Tetapi bayi dengan nenek itu termasuk kita punya keluarga. Hubungan darah yang sangat dekat. Jangan pikir, oh ibu hanya menjelaskan dalam rumah itu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tetapi kalau dalam satu rumah ada bayi dan nenek itu sudah termasuk apa? Keluarga inti. Orang kan disebut keluarga, oh berarti keluarga di situ ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau ada bayi dan nenek itu termasuk keluarga. Nenek juga termasuk keluarga. Ya. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang keluarga. Sekarang kita bicara tentang tanggung jawab anggota keluarga. Tanggung jawab anggota keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Tugas dan tanggung jawab seorang ayah yang tahu angkat tangan. Saya. Krise Kafoni. Ayah mencari nafkah. Tepuk tangan untuk Krisel. Siapa lagi? Selain Krisel, Axel. Jadi tugas ayah. Jadi selain Axel siapa lagi? Indri. Jadi tugas ayah. Tugas dan tanggung jawab ayah adalah mencari nafkah. Nah, peran dan tanggung jawab seorang ayah itu adalah yang pertama, mencari nafkah. Mencari nafkah itu artinya dia bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kita mau kurang, apa yang kurang dalam rumah itu pasti kita semua apa? Minta di apa? Di bapak, karena bapak itu yang mencari nafkah, mencari uang untuk menghidupi sebuah keluarga. Ingat itu baik-baik. Nah, itu tugas dan tanggung jawab ayah. Yang kedua, sebagai pelindung.
sebagai pelindung. Selain ayah sebagai ini pencari nafkah, dia juga sebagai pelindung. Pelindung itu artinya dia menjaga keamanan dan keselamatan anggota keluarga. Ketika kita buat salah, orang lain datang ke serang. Pasti yang pertama kita punya bapak akan apa? Bela, dia sebagai pelindung. Pasti ada orang datang pukul kita, serang kita, pasti bapak bilang, sabar dulu. Kita tanya, kira-kira ada permasalahan apa? Itu orang tua, itu tugas dari bapak sebagai pelindung. Yang ketiga, pengambil keputusan. Itu artinya terlibat dalam pengambilan keputusan penting bersama ibu. Dan keputusan, kita mau buat sesuatu, pasti bapak yang ambil keputusan. Belum tentu kita anak-anak yang ambil keputusan. Kita atur kembali orang tua, tidak. Tetapi yang atur kembali kita, yang mengambil keputusan itu adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Berikut contoh yang keempat, pemberi contoh. Kita punya ayah, pemberi contoh. Pemberi contoh artinya memberikan pendidikan moral dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Kita bapak itu kasih kita nasihat supaya apa? Ketika kita datang sekolah, ingat, pergi sampai sekolah tujuan untuk belajar, tidak boleh berpukul. Tidak boleh curi teman punya uang, teman punya makanan. Dengan teman tidak boleh apa? Berpukul. Itu memberi contoh. Saling satu sayang. Itu kita punya tugas tanggung jawab dari seorang ayah. Berikut, kita lanjut lagi. Peran dan tanggung jawab ibu. Tugas seorang ibu, kira-kira dia punya tugas apa? Ini Titin, angkat tangan. Ya, berdiri. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Memasak, ya, tepuk tangan. Selain Titin siapa lagi? Rehan. Berdiri. Membantu anak-anak supaya pergi ke sekolah, ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Tambah satu orang lagi. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Siapa lagi? Masih ada? Ya, Krisye, ayo. Tugas tanggung jawab seorang ibu. Memasak, tepuk tangan untuk Krisye. Baik. Peran dan tanggung jawab seorang ibu. Yang pertama, pengurus rumah tangga, mengelola rumah tangga, memasak dan menjaga kebersihan. Biasa di dalam rumah tangga yang mengelola makan dan minum, kita punya pakaian segala macam, itu adalah seorang ibu. Ketika kamu pagi-pagi datang sekolah, yang memasak kasih kamu siapa? Ibu. Yang kamu punya pakaian rapi dan bersih adalah ibu. Terima kasih. Yang kedua, ibu sebagai pengasuh anak. Mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak secara emosional dan fisik. Nah, kita punya mama itu selain urus rumah tangga, kita punya pakaian, makanan, dia juga sebagai pengasuh. Dia mengasuh kita dari kecil sampai sekarang. Itu kita punya mama. Yang kedua, dia selain mengasuh, dia juga apa? Mendidik kita. Didik kita supaya kita juga pintar. Ingat, sampai sekolah dengan teman, saling apa? Tidak boleh rampas ini permainan teman, tidak boleh curi teman punya uang, teman punya apa? Jajan, mainan dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Yang berikut, 3, pendukung karir. Mendukung karir bersama dengan memberikan dorongan dan manajemen waktu. Dia mendukung dia punya masakan yaitu bapak, supaya kasih kita dorongan, motivasi, supaya kita sebagai seorang anak kita harus rajin melaksanakan kita punya tugas, baik di rumah maupun di sekolah, di tempat tinggal juga, dimanapun kita berada, kita punya mama. Nah, ayo semangat. Ini Renci, ingat lagi ke sekolah tidak boleh takut. Belajar, namanya ada sekolah, kita harus rajin apa belajar. Yang berikut, pencipta lingkungan. Memastikan lingkungan yang mendukung perkembangan
Di situ mama dia jaga, dia memastikan oh di sini lingkungan ini lingkungan yang apa suka menjaga, melindungi anak, dijaga dia punya anak. Oh jalan keluar pergi teman ingat kalau bermain dengan teman harus apa sopan, tidak boleh pukul. Dengan teman itu harus saling apa menyayangi, mengasihi. Itu tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Kita lanjut lagi. Peran dan tanggung jawab anak. Kira-kira kita anak-anak di rumah ini kita punya tugas tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ini apa? Listen. Membantu orang tua. Tepuk tangan. Siapa lagi? Indri. Membantu orang tua. Tepuk tangan. Lain lagi. Selain membantu orang tua. Titin. Membantu orang tua menyapu di halaman rumah. Tepuk tangan. Siapa lagi? Krise. Ya, membantu orang tua untuk memasak. Ya, tepuk tangan. Ya, peran dan tanggung jawab anak. Yang pertama itu belajar. Belajar tekun di sekolah untuk mengembangkan diri dan cita-cita. Kita anak-anak ini ketika pagi-pagi datang ke sekolah itu tujuan untuk apa? Belajar untuk apa? Pintar. Selain pintar apa? Mencapai cita-cita. Kita punya tugas untuk tanggung jawab anak-anak. Kita harus tekun belajar. Jangan kita asal nama belajar. Saya belajar gitu. Saya punya nilai bagus. Tidak. Tetapi kita belajar dengan tekun. Kalau kita tekun berarti apa? Kita punya cita-cita akan tercapai. Yang kedua berbakti. Menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Siapa di sini ketika di rumah dia punya orang tua nasihat dia suka dengar. Ya, semua anak-anak. Ya, semua dengan nasihat orang tua. Nah, ketika di rumah kita punya orang tua nasihat, kita tidak boleh jalan belakang. Siapa di sini ketika dia berbuat salah, dia orang tua nasihat, dia jalan belakang orang tua. Ada. Oh, dong jujur. Axel pernah bilang orang tua. Pernah. Iya. Jujur disayang oleh Tuhan. Yang berikut, berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga sesuai kemampuan. Ketika di rumah ada kerja, jangan kamu kerja melebihi kamu punya kemampuan. Yang batu besar kamu tidak bisa pikul, kamu paksa diri untuk pikul. Itu tidak boleh. Tetapi kamu kerja sesuai kamu punya kemampuan. Kalau mama di rumah bilang, Arianto pergi ambil kasih mama dulu. Kalau ini Arianto bisa ambil kasih Arianto pergi ambil toh? Iya. Tetapi kalau Arianto ini mama suruh bilang, ini Arianto pergi ambil kasih mama semen satu sak. Kira-kira Arianto bisa? Tidak. Karena apa berat, itu berat. Tetapi kalau mama dan bapak suruh pergi ambil kasih bapak dan mama piring, ini bisa ambil, tapi itu ini bisa campur, dia ringan saja. Yang berikut, menjaga citra keluarga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Ketika kita berbaur, kita berkumpul di orang-orang yang ada di tempat tinggal kita juga jaga kita punya nama baik dalam keluarga. Ketika kita dengan tetangga rumah, kita berpukul. Nanti orang bilang, ini siapa punya anak? Oh, ini Pak Nubang punya anak. Ini di rumah dia punya bapak tidak ada sama dia. Tetapi kalau dia bergaul dengan baik, bergaul karib, saling menyayangi, saling berbagi, berarti orang bilang, oh ini Pak, ini siapa punya anak? Oh Pak Nubang, Ibu Elsie punya rumah. Anak bagus sekali. Karena apa? Dia orang tua sudah ajarkan dia untuk apa? Saling apa? Menyayangi, bergaul dengan tetangga dan masyarakat.
lingkungan orang pintar. Itu anak dari keluarga Nuban atau dari keluarga Penu atau keluarga Nidbani. Begitu pula di sekolah juga. Oh, ini anak dari SD mana? Anak dari SD di Gunung Eklani. Anak dong sopan sekali, anak dong pintar-pintar. Ketika dikasih pertanyaan mereka jawab. Itu bawa nama sekolah. Kalau di rumah juga saya begitu. Berikut, bekerja sama membantu saudara dan menyelesaikan konflik secara bijak. Ketika di dalam rumah ada pertentangan atau ada permasalahan, kamu harus duduk dan berbicara bersama. Bukan kau ambil sendiri keputusan. Kau ambil barang, bangun, lempar, bak pukul, tendang sana, tendang sini. Itu baik atau tidak? Iya. Tugas bertanggung jawab soal anak. Tetapi panggil kakak dengan adik, mari. Kami bersama. Mari kita ngomong bersama. Kita berbicara bersama. Kita selesaikan ini masalah. Kita selesaikan di dalam rumah. Usahakan kita punya tetangga, RT, RW, jangan tahu. Itu yang disebut dengan bekerja sama di dalam keluarga. Baik. Jadi tadi kita berbicara tentang keluarga pemberian Tuhan. Jadi nanti ibu bagi kasih anak-anak LKPD masing-masing di sini menyuruh anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. LKPD di sini nanti anak-anak tebalkan huruf yang ada pada pohon keluarga. Kamu tebalkan itu huruf yang ada di dalam pohon keluarga. Bisa? Bisa. Ibu bagi satu-satu. Kerja masing-masing. Kerja tidak boleh buru-buru, teliti. Ya. Nanti kerja jangan buru-buru. Di situ ada nama, tulis kalian punya nama. Jangan kamu tulis teman punya nama, karena yang kerja adalah anak-anak sendiri. Jangan Jessica yang tulis ini Arianto punya nama. Jessica yang kerja, Jessica tulis Jessica punya nama. Terus di bagian kanan atas itu kelas. Kamu kelas berapa? 2. Tulis kelas 2. Nah, dia punya suruhan kamu tebalkan. Ini yang pertama itu adalah tulisan ayah. Kamu tebalkan ini tulisan. Yang kedua ibu. Yang ketiga kakek. Yang keempat nenek. Yang kelima kakak. Yang keenam adik. Ayo silakan bekerja masing-masing. Tulis nama, kelas. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini dan kita akan selesai dengan pelajaran. Ibu minta seorang anak maju di depan untuk pimpin kita satu lagu dan berdoa. Dengan maju. Coba kamu ambil sikap doa yang benar. Sikap doa yang benar. Lalu semua ambil sikap doa yang benar, baru kita bisa berdoa. Kita
kita berbicara dengan manusia, kita bersopan. Ini kita berbicara dengan siapa? Tuhan. Duduk yang rapi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita hikmat. Dari awal kita pun pembelajaran, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Itu semua karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan atau kita manusia? Tuhan. Tuhan jaga kita. Tuhan jaga kita, lindungi kita. Tuhan kasih kita hikmat, kesehatan yang baik. Di dalam pembelajaran tidak ada yang ibu saya sakit atau ada yang pingsan. Tetapi apa? Tuhan sertai dan lindungi kita. Jadi kita menutup kita punya pembelajaran hari ini, kita berdoa. Sebelum berdoa nanti kita menyanyi bersama. Kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Kamu tahu dia dalam bahasa Inggris? Tahu. Ayo semua berdiri. Berdiri. Bersemangat. Karena kalau duduk nanti ada yang mengantuk. Yesus di dalam rumahku, semua tahu dia bahasa Inggris? Tahu. Tidak, berarti kita menyanyi 2 kali. Yesus di dalam rumahku. Bisa? Bisa. Tangannya macam biasa-biasa. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari kita nonton firman kita besok. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita untuk Rehan.